suami ya harus dipegang anunya. Tapi saya kurang dengar juga tadi. Yang jelas anunya nih, saya nggak tahu anunya apa ya. Jadi tapi baru makanya dengar baik-baik apa. Itu salah satu strategi kan supaya sama-sama ridho barangkali antara suami dan istri, dan usahanya bisa insya Allah laris seperti judul kita sekarang ini yang kita mau bahas ya. Next. Saudara-saudara sekalian ya, memang banyak sekali ya berusaha itu sudah kita bahas kemarin. Membuka usaha itu sebenarnya tidak susah ya. Kita bikin gorengan, pajang, selesai ya, tidak ada yang laku padahal kita sudah mau berusaha ini ya. Kendala berikutnya adalah bagaimana kita pemasaran. Jadi ternyata berusaha itu memulai usaha itu tidak sulit ya. Paskanya itu yang menjadi perhatian kita bersama ya, baik yang sudah berusaha maupun yang baru mau berusaha ya, dan terus dialami ya. Kami pun seperti itu, tidak berhenti ya, karena ini ada base-nya riset, penelitian, terus penelitian, pengulangan dan terus pengulangan. Karena produk kita terus berkembang, terus tambah, terus meluas ya, sehingga informasi ini ya kita butuhkan terus untuk kita terus update, untuk kita terus pelajari sehingga kita tetap bisa berkelanjutan usahanya ya. Baik, saudara-saudara sekalian ya, peserta pelatihan, jadi 7 tahapan ya, buka usaha langsung laris. Nah ini memang kedengarannya enak sekali ya, buka langsung laris seperti itu. Tapi insya Allah itu bisa ya, melalui tahapan-tahapan ini. Kebanyakan kita tidak langsung bikin produk, belum ditahu, tiba-tiba sudah brandingnya bagus ya, kemudian kemasannya bagus, ternyata tidak laris. Apa salahnya di sini sebenarnya ya? Apa masalahnya, apa kekeliruannya, sehingga ini yang perlu untuk kita evaluasi bersama ya. Dan evaluasi itu tidak satu kali ya, terus menerus, karena perusahaan saja sekelas perusahaan-perusahaan yang go public itu terus melakukan riset terus terhadap produknya ya. Motor saja seperti Yamaha, inovasi tanpa henti, terus mereka melakukan perubahan supaya produknya tetap hidup. Karena memang banyak sekali ya produk itu siklusnya naik kemudian terjun bebas selesai, naik terjun bebas selesai. Jangankan UMKM, perusahaan-perusahaan yang sekelas Nokia saja ya, yang tadinya naik terus terjun bebas, sekarang sudah tidak ada anunya, sisanya sudah tidak kelihatan malah bangkainya ya. Bangkai Nokia saja yang kita pakai sudah tidak ada. Padahal dia adalah perusahaan di bidang telekomunikasi, handphone yang nomor 1. Orang kalau pakai Nokia sudah luar biasa. Di zaman saya kan masih lampu kuning sudah luar biasa saya pakai ya. Dengan Nokia yang lain masih pakai Siemens, pakai Samsung, masih di bawahnya Nokia. Tapi sekarang kenapa bisa tenggelam? Karena dia tidak bisa membaca pasar dan keinginan customer seperti itu, sehingga terjungkir dengan sendirinya. Dan ini saya bilang, dengan UMKM, perusahaan besar saja yang sekelas perusahaan raksasa dunia bisa tiba-tiba hilang ya. Maka ini yang butuh untuk kita selalu melakukan evaluasi pada produk kita. Baik, yang pertama adalah next ya. Jadi ini tujuan saudara sudah lihat dan itu. Nah, 7 ini barangkali nanti kita lihat waktunya ya. Karena mungkin kalau saya bahas semua memang tidak akan habis ya. Tapi ada poin yang terpenting di sini yang paling pertama untuk kita lakukan ya. 2 tahapan awal ini dulu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita membidik pasar potensial. Nah itu bagaimana cara kita membidik pasar potensial supaya kita tidak salah arah, supaya kita tidak salah kamar ya. Saudara-saudara sekalian sudah dikasih semangat, sudah diburu anjing ya,
sudah kasih anjing di belakangnya, sudah kasih yang supaya lari kencang. Ternyata karena tidak terarah masih jurang, ya, masih jurang, merugi dan lain seterusnya. Nah, itu kita tidak inginkan. Supaya terarah, kita harus di samping semangat itu sekarang kita diberikan ilmunya, skillnya untuk bagaimana supaya kita lebih terarah di dalam menjalankan usaha kita, ya. Nah, jadi dua tahapan itu. Next, kembali dulu. Ya, jadi produk yang dibuat itu harus selalu dicari, selalu diinginkan. Kita kayaknya kangen ya. Sama ada bakso, saya ingat sekali ya. Bahkan saya pernah aja saya punya anak ke Makassar itu. Waktu saya di Makassar itu ada bakso di Perumnas. Bakso dia masih kontrak di situ. Saya saking senangnya dengan baksonya harus mengumpulkan uang jajan 3 hari baru saya pergi makan bakso. Dan itu rasanya saya tidak bisa lupa sampai sekarang. Ya, pas saya ke Makassar, saya singgah, badannya itu sudah berlalu berapa puluh tahun. Datang makan di situ, dan dia sudah milik itu rumah. Dia sudah punya sendiri itu rumahnya. Dia beli, kemudian dia bangun, dan masih hidup sampai sekarang. Ya, kenapa? Karena rasanya itu tidak bisa saya selalu saya cari. Oleh kendaraan tidak ada yang seperti itu yang saya rasa ya. Artinya saya selalu kangen dengan rasa yang diberikan ditawarkan oleh bakso tersebut. Nah, kemudian itu ya, yang dua poin pertama yang coba saya perkuat di sini. Kalau kita ada waktu kita masuk ke 3, kita masuk ke 4 dan seterusnya ya. Oke, next. Nah, di sini ya. Jadi pasar itu ada yang namanya pasar potensial. Ada pasar berdarah, leading. Ada pasar tidur. Seperti itu. Kebanyakannya UMKM itu selalu masuk kepada pasar yang berdarah-berdarah, ya kan? Bikin kue bolu semua. Hanya berdarah, apa yang dilakukan supaya laku? Pokoknya main banting-banting harga, ya kan? Diskon 50%, free ongkir, apalagi, ya? Pokoknya semua dikelampetin barangnya habis, berdarah-berdarah. Disampaikan tadi komentar pertama, ternyata hitung-hitungannya di belakang kita tidak untung. Untung kita dapatkan, kenapa? Karena memang di pasar potensial itu berat sekali persaingannya. Memang permintaan besar, tapi di dalamnya di situ luar biasa banyaknya. Ya? Luar biasa banyaknya permintaan. Tapi berdarah-berdarah kita, karena kenapa? Bisnisnya mudah sekali ditiru sama orang. Ya, ada YouTube, ada yang sekarang mudah sekali untuk ditiru oleh kompetitor yang lain, sehingga kita tidak bisa. Nah, kalau kita bisa membuat diferensiasi perbedaan dengan yang lain, nah disitulah mulai kita bisa bertahan sedikit, ya. Oke, sama kue bolunya, tapi kami berbeda di sini, ya. Kalau bolu di situ yang biasanya dipotong itu kan pakai pisau. Kita bikin bolu itu tidak perlu pakai pisau potongnya, pakai petasan. Ya. Gitu. Saya mau potong petasannya langsung terbelah jadi berapa. Tapi rapi potongannya sama dengan pisau, mungkin seperti itu ya. Khususnya bagi yang ulang tahun berangkat itu bagus. Nah, jadi dipotong. Kemudian dan di sini di pasar pasar berdarah-darah sini itu marginnya sangat kecil, ya. Kita sangat sulit mendapatkan margin di situ. Pokoknya kadang kita itu sudah tidak menghargai tenaga kita sebenarnya, ya. Kita sudah tidak menghargai. Jadi kalau dalam perhitungan HPP itu kita sudah tidak masukkan di situ biaya tenaga kerja sebenarnya. Artinya kita sebagai owner, kita juga sebagai sebagai karyawan, kita sudah tidak hitung tenaganya kita. Yang kita hitung seakan-akan untung itu adalah berapa harga beli bahan baku, berapa harga jual. Itu adalah keuntungan. Kita tidak hitung yang lain, ya. Penggunaan listrik mungkin di dalam rumah, kemudian fasilitas yang lain kita tidak hitung. Sehingga sebenarnya yang perlu untuk kita bidik sebenarnya adalah pasar potensial, ya. Pasar potensial. Permintaan banyak, tapi yang memenuhi mereka sedikit. Bagaimana dengan pasar tidur? Jadi pasar tidur sebagai contoh ya, seperti Aqua. Aqua dulu itu adalah pasar tidur. Belum ada yang namanya air kemasan, tidak ada.
Itu pasar tidur. Orang tidak tahu kalau saya ini butuh. Ya, orang tidak tahu kalau dia butuh. Akhirnya apa? Aqua buat produk yang namanya air kemasan. Itu belum familiar sama kita. Nanti setelah 10 tahunan kemudian baru mulai booming. Dan buktinya apa sekarang? Image itu tidak bisa hilang dari pikiran kita. Ya, apapun mereknya pasti kita sebut Aqua. Terus beli Aqua di sana. Apa? Ya merek apa? Tanya lagi mereknya apa. Ya, beli Aqua merek apa? HN. Beli Aqua yang merek Cleo. Bayangkan saja, dari kemasan seperti ini kita sudah sebut sebagai bukan air kemasan, tapi minta tolong belikan dulu Aqua. Cari saja merek LT, agak murah harganya. Nah, seperti itu kuatnya brandnya. Makanya branding Aqua itu sangat mahal nilainya. Kalau kita lihat di laporan keuangannya, itu kan masuk sebagai hak patennya dia. Itu nilainya, tidak tahu berapa miliar, tinggi sekali nilainya. Ya, itu dibeli mahal sekali. Kenapa? Karena image itu sudah terbangun sedemikian kuat. Ya, sama juga dengan Honda. Kalau di Jawa itu kalau mau naik motor bebek, namanya naik Honda, ya kan? Naik Honda dia, naik motor bebek. Bukan bilang naik motor motor perempuan, bukan. Naik Honda. Seperti itu saking kuatnya brandingnya terbangun. Nah, ini pasar tidur ini kalau kita bisa menangkap itu, kita yang menyiapkan. Ternyata memang saya butuh ya. Nah, seperti misalnya di pasar-pasar yang berdarah ya, pasar berdarah, kita bisa melihat di dalam ada sebenarnya pasar yang belum dimasuki oleh orang ya. Contoh misalnya kemarin itu ada, kalau di dunia laundry ya, ada pasar yang tidak digarap sama orang. Itu laundry satu rumah ya, laundry satu rumah. Sekarang sudah ada yang menangkap. Padahal itu dulu pasar tidur ya, pasar tidur tidak ada yang ada itu adalah panggil tukangan, kemudian setelah itu rame-rame keluar membersihkan. Itu berarti pasar tidur sebenarnya. Ya. Kemudian muncullah pelayanan seperti menawarkan, ternyata kita butuh dengan pelayanan seperti itu, maka terciptalah itu menjadi sebuah pasar yang potensial karena yang masuk di situ masih sedikit. Yang saya tahu itu bakso Indonesia, dia punya armada untuk itu, dia melayani. Pokoknya habis pesta laundry satu rumah. Semuanya dicuci, apa saja, tinggal datang ini, mereka hitung kalkulasi, biayanya misalnya 2 juta, cuci semua, lantainya, hordengnya dan semuanya, piring-piringnya dikembalikan semua ke dalam kondisi yang rapi. Yang tadinya ini adalah pasar sleeping, tidur, berubah menjadi pasar potensial karena sudah mulai dilirik oleh orang. Nah, disinilah kita, bagaimana kita bisa membuat sebuah pasar potensial, ya? Itu tadi karena permintaannya masih banyak, tapi yang melayani masih kurang, ya. Jadi ini yang butuh untuk kita sebenarnya fokus di situ. Coba saya cari potensialnya yang saya mau masukin. Jangan yang berdarah, ya. Karena kalau kita yang baru masuk di pasar berdarah, makanya kondisinya seperti itu UMKM. Banyak yang jatuh banyak. Apalagi seperti misalnya keripik pisang, kan? Keripik pisang, ya, pasar berdarah dia, ya banyak sekali. Tapi belum ada yang punya branding kuat yang menjadi sebuah produk unggulan dari keripik pisang tersebut. Oke ya, jadi inilah pasar potensial. Bagaimana caranya? Coba next ya. Ini gambarannya pasar potensial. Ya, jadi kita fokus ke pasar potensial karena kita mau cari pasar potensialnya. Banyak produk berkualitas tapi gagal tren. Sebenarnya berkualitas, layak untuk dijual, layak untuk dikembangkan, tapi tidak tren, ya. Oh, kita bisa masuk di situ, kita bisa masuk, ya. Bagaimana cara kita masuk? Kita yang branding dia, ya. Seperti contoh misalnya, produk apa? Otak-otak, ya. Ya, atau produk yang lain. Kalau kita misalnya di mana makan bakso yang bagus atau beli otak-otak yang bagus, karena brandingnya tidak kuat, yang kuat adalah rasanya. Oh, kalau mau makan soto atau kalau mau makan sate, di sana di Wawa misalnya ada penjual sate Madura situ bagus yang menjual, tapi dia tidak punya branding. Tapi kualitasnya bagus, ya tapi tidak tren dia, tidak ada brandingnya, tidak ada apa dan sebagainya. Tapi orang kenal kalau itu enak.
dan orang yang mau makan sate datang ke situ. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan pasar potensial bagi kita, ya. Kita bisa masuk ke situ. Kita masuk dalam hal kemasannya saja kan. Kita bermitra dengan orang yang sudah mempunyai produk yang berkualitas, kita yang membungkus untuk menjadikan sebuah produk. Kemudian kita masuk. Nah, itu otomatis kita bisa masuk sebagai di pasar potensial tersebut. Kemudian berhasil tren tapi tidak bertahan lama, gitu. Trennya naik. Ya, ini banyak ya, grafiknya naik. Bikin siapa di sini produknya yang 1-2 bulan naik sih, kemudian 3 bulan terjun bebas. Ya, ada? Nah, seperti itu ya. Jadi trennya itu naik karena ternyata trennya adalah orang hanya mau mencoba, ya kan? Setelah semua mencoba, tidak ada yang terjadi pembelian ulang, tidak ada order. Jadi padahal kita harapkan adalah pembelian ulang. Kalau terjadi pembelian ulang berarti respon customer itu bagus terhadap produk kita. Ternyata naik terus lebih bagus itu, saudara. Tetapi mulai turun. Kenapa? Karena yang mau mencoba sudah mulai berkurang, kurang, akhirnya terus. Ya, kalau terjadi seperti ini, kita harus cepat, ya. Karena namanya produk itu kan ada namanya siklus produk, ya. Naik terus, tidak ada produk yang terus bertahan, tidak ada. Ada masanya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun baru turun, ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu. Nah, kita pelajari siklus produknya kita. Kalau siklus produk kita 1 bulan, ya, maka kita harus mempersiapkan sebelum 1 bulan kita harus menunjukkan sebuah produk yang berinovasi yang baru lagi. Seperti itu. Jadi sebelum siklusnya turun, seperti misalnya perusahaan Samsung, HP. Pada saat dia sudah di puncak keluar lagi yang baru, karena dia sudah tahu ini akan turun trennya nanti. Diganti lagi pakai produk yang lain. Belum lagi, kasih lagi keluar yang baru, kasih lagi keluar yang baru. Jadi ada yang turun, ada yang naik lagi, ada yang turun, ada yang naik, seperti itu terus. Ya, jadi keberlanjutan dari usaha itu terus berkesinambungan, ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita hanya fokus pada satu produk, maka terus kita inovasi. Sekarang orang bosan dengan yang asin-asin, sekarang yang manis, kemudian setelah itu mungkin yang asam-asam, kemudian itu yang pahit-pahit. Terserah gimana inovasi kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah produk baru, ya, merupakan solusi dari permasalahan yang ada, ya. Jadi kita bisa menghasilkan produk dari persoalannya orang. Itu pasar potensial itu, ya. Apa masalahnya orang sekarang ini? Contoh misalnya di pandemik, ya, pandemik itu solusi yang paling sering adalah bagaimana mereka menghindari tatap langsung. Maka mulailah berkembang sebuah produk-produk yang yang bisa dikemas untuk bisa diantar dalam keadaan segar sampai ke tempat customer. Nah, seperti itu berarti kita memecahkan masalah. Nah, itu kan pasar potensial yang asalnya itu pasarnya ada, tapi yang menjual langsung itu belum banyak, ya, karena masih kebanyakan ngambil langsung. Tiba-tiba keadaan berubah, maka orang berharap barang itu datang sendiri ke rumahnya, ke tempatnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita coba menciptakan sebuah produk yang bisa memecahkan masalah orang. Contoh misalnya, orang kalau ulang tahun kuenya, ya, kalau orang ulang tahun menggunakan kue itu, ya, dia pakainya kue seperti apa? Kita pelajari. Selalu persoalannya orang-orang misalnya yang ulang tahun itu di kuenya apa masalahnya? Pertama mungkin apakah toppingnya, ya, tidak tahan, gampang jatuh misalnya. Nah, itu yang kita perbaiki. Kemudian barangkali desainnya yang kurang bagus. Kemudian mungkin besarnya, ya, ataukah mungkin itu yang kita pelajari sehingga kita bisa menangkap bahwa oh ini yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat. Itu kan butuh riset, kita butuh tanya-tanya. Makanya sebenarnya kita butuh selalu menyimpan itu namanya database. Orang-orang yang sudah belanja dengan kita, coba kita hubungi kembali.
gimana, apa masalahnya, nggak order lagi, atau ada promo, kita tawarkan promo, misalnya supaya nggak kasar ya, kita tawarkan promo 50% atau free ongkir, ternyata dia belum mau, masalahnya ya, seperti itu kan menjadi bahanannya kita bisa minta masukan mereka. Oke ya, jadi produk baru. Jadi produk baru kalau di atas itu 1, 2 itu sudah, ini kan yang kita ciptakan produk baru untuk memecahkan mungkin masalah-masalah yang dirasakan oleh customer supaya penjualan kita bisa tetap bertahan. Ya, ini bagian dari pasar potensial. Kemudian yang keempat, produknya telah menjadi komoditas, tapi tidak ada merek yang menonjol. Ini banyak ya, banyak. Ya, tidak ada merek yang menonjol. Jadi orang cari otak-otak, ya cari misalnya bakso Kendari, ya ciri khas misalnya bakso Kendari tidak ada, ya tidak ada yang menonjol. Orang cari misalnya ikan kering Kendari, tidak ada brand yang menonjol. Rata-rata orang beli di pasar, ya kan? Padahal produknya bagus ini, ikan kering Kendari terkenal, ya, tapi tidak ada yang membranding produk tersebut. Kemudian sudah bagus, apalagi yang diragukan? Sudah tahan lama, ikannya ikan segar, kemudian apalagi yang diragukan? Tanpa pengawet, harganya murah, apalagi? Ya, apa kurangnya ikannya Kendari? Tapi kalau orang mau mencari, paling dia datang ke pasar, sana seperti dia di pasar Mandoma. Saya beli dimanapun sama, ya kan produknya. Saya beli penjual ini, saya beli di penjual itu, saya beli di penjual ini, sama produknya. Berarti ini potensial sekali untuk kita, karena belum ada yang terbranding dari produk ikan kering tersebut. Coba kita branding, dan branding itu nanti akan terbangun, dan orang akan terbiasa. Oh, belilah sini, ya ikan kering di sini. Ya, kalau mau beli ikan kering yang berkualitas, beli di ini mereknya. Sehingga orang mudah mengingat pada saat membutuhkan produk kita, ya. Nah, jadi kita hanya modal branding saja sebenarnya. Jadi kalau kita mau berusaha dengan modal branding, bisa pun kita yang memberikan branding, kita cari penjual-penjual yang punya barang-barang yang berkualitas. Oke. Kemudian berikutnya 5, ya, produk yang dianggap gagal tapi punya potensi, ya ada biasa ya. Produknya gagal tapi sebenarnya kita tidak mau berhenti, ya. Ada teman, ya, dia produksi sabun, bukan gagal juga, ya, tapi belum sesuai dengan harapan. Dia mau menyaingi, bahkan melebihi yang namanya sabun apa? Sunlight. Ya, ada sunlight, bagaimana caranya? Supaya dia bisa melebihi kualitas sunlight tersebut dengan harga yang murah. Ini kan potensial. Potensialnya di mana? Yang membuat barang sama seperti sabun dijual di Kendari mahal, mereka kan kirim air ke sini. Padahal bahan kimianya sedikit. Ya, kita mungkin punya bahan kimianya sekitar 10 kilo, itu sudah bisa jadi 100 drum. Yang kalau 100 drum itu dikirim ke Kendari, berapa biaya kirimnya? Nah, dan inovasi itu, ya, jadi pasarnya sebenarnya ada sekarang. Bagaimana kita memberikan, karena potensial adalah bagaimana kita menawarkan sabun yang kualitasnya sama dengan harga yang relatif lebih murah, ya. Dan itu ada ya, sudah dikembangkan teman-teman. Karena punya potensi, setiap orang adalah pengkonsumsi sabun. Ya. Jadi dia mereknya punya ciri khas Kendari lah, ya. Kalau saya tidak salah namanya apa, Lulolite, ya, luar biasa Lulolite, ya. Jadi kalau mau beli sabun sekelas Sunlight, nggak usah, harganya beda sekali, hampir 100%, hampir 100% bedanya, ya. Jadi kita mending beli yang merek lokal tapi kualitasnya sama, ya, cuma beda kemasan saja, ya, dan merek. Nah, ini berarti kan pasarnya potensial, ya? Potensial untuk kita potensial untuk kita jual. Nah, seperti itu, ya. Kemudian berikutnya, banyak orang mencari suatu produk tapi barang langka di pasaran. Nah, ini berarti pasar potensial. Seperti apa itu kira-kira? Barangnya langka, ya,
Banyak orang cari tapi barangnya langka. Ya, banyak cari tapi barangnya langka. Ini berarti potensial untuk kita. Apa tugas kita di sini? Adalah mencari sumber-sumber bahan tersebut, barang tersebut. Nah, kita cari. Oh ini banyak sebenarnya yang butuh, tapi karena kurang, akhirnya apa? Susah didapatkan. Ya, sekarang banyak sekali barang-barang yang langka yang sebenarnya mudah kita dapatkan kalau kita pergi ke daerah. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian ketujuh adalah permintaan banyak, suplai juga banyak, tapi masih ada celah untuk kita modifikasi, diferensiasi. Ya. Jadi banyak permintaan, banyak juga yang menawarkan, tapi masih punya potensi untuk kita masuk di dalamnya. Rata-rata orang yang jual coto itu selalu airnya pakai kacang dan seterusnya. Itu sebenarnya kurang sehat katanya. Kemudian ada juga penjual coto yang terlalu seperti ini. Nah, kita bisa masuk dengan rasa yang coto yang bening. Karena asalnya coto yang asli itu agak bening airnya, ya, agak bening airnya. Kalau coto Makassar yang aslinya ini itu agak bening. Nah, kita bisa masuk situ. Siapa pasar kita? Ada orang-orang yang khawatir nanti kena kolesterol, ya kan? Khawatir nanti kita kena kolesterol. Kemudian dari aspek bahan baku kita pilih, dan ada bagian-bagian dari tubuh sapi itu yang mengandung banyak lemak. Ya, kita cari bagian-bagian yang mengandung kurang lemaknya. Itu bentuk diferensiasi kita, padahal praktis sama. Kita bikin contoh yang sehat. Siapa target kita? Pertama mungkin manula, orang-orang yang sudah mulai sakit ini dan lain-lain seperti itu target kita. Jadi cara kita menciptakan pasar potensial seperti itu caranya. Yang kita maksakan mau berperan dengan resep yang sama, jangan. Ada misalnya contoh apa di sini yang laris, ya? Ada satu contoh misalnya, contoh ini laris, saya berusaha bagaimana caranya sama dengan dia. Kalau kita mengikuti dia agak susah, ya, karena kita baru mau membangun branding. Orang mending lari ke sana karena masalah rasa itu kadang orang tidak mau tawar-menawar. Tapi kalau kita menjual sesuatu yang beda, akhirnya apa? Menimbulkan perasaan penasaran bagi dia. Nah, seperti itu. Penasaran deh, saya mau datang mencoba contohnya. Ternyata pas. Pada saat dia mau masuk, oh ini contohnya diperuntukkan untuk ini dan seterusnya. Tapi kan untuk orang sehat tidak apa-apa. Orang yang masih muda tidak apa-apa. Kalau rasanya pas untuk mereka, bagus kan. Berarti di sini dia mensegmen contohnya itu untuk melayani orang-orang yang mau makan coto tapi yang kadar lemaknya itu rendah. Seperti itu, tidak terlalu banyak kandungan kacangnya, tidak terlalu banyak kandungan apanya. Sekarang kan sudah banyak ditambah-tambahkan. Nah, itu sebenarnya yang membuat coto itu menjadi kurang bagus bagi orang-orang yang sudah punya riwayat jantung, ya, kolesterol dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, bisa ditangkap. Kemudian ke-8, produk pelengkap dari suatu produk yang sedang tren. Nah, ini bisa dipakai strategi yang orang yang sudah berdarah-berdarah, seperti misalnya laundry, ya. Kita sudah susah untuk dapat keuntungan yang bagus di situ, hanya untuk bertahan hidup. Sekarang kita butuh database, ya. Kita butuh kira-kira orang yang datang mencuci laundry di tempat saya itu butuh apa lagi. Nah, supaya pada saat dia datang ada produk lain yang mereka bawa. Nah, di situ kita masuk. Ya, di situ kita masuk. Seperti itu, ya. Atau bisa juga sebagai barang pelengkap, misalnya orang yang suka, orang yang beli sepeda, ya. Orang yang punya sepeda itu kebanyakan yang butuh apa misalnya? Helm kan, pos tangan kan, dan seterusnya, ya. Oke, kemudian 9, sedang tren di wilayah negara lain belum tentu tren di wilayah kita. Jadi banyak-banyak cari informasi. Oh, lagi tren pakai apa sekarang yang lagi tren di daerah lain?
Ya, pada saat daerah lain lagi tren, coba cepat-cepat tangkap untuk kita jual di daerah kita. Ya, oh lagi tren cappuccino dulu, ya. Apakah itu yang campur mocha dulu itu? Hah? Lagi tren di Jawa, coba cepat kita tangkap untuk kita jual di Kendari. Nah, ternyata laris, ya, persis. Karena banyak memang produk-produk itu saya bilang siklusnya cepat. Ada yang 1 tahun, orang sudah bosan. Ada yang setengah tahun, ada yang 1 bulan, ya, tergantung dari jenis produk tersebut. Kemudian 10, sudah ada trennya tapi konsumennya terbatas karena persoalan harga. Ya. Nah, di sini Cina masuk, ya. Jadi sebenarnya di situ trennya naik terus penjualannya, sudah pasti laku barangnya. Kemudian konsumennya terbatas, kenapa? Karena harga. Ya, harganya sangat mahal. Nah, sekarang gimana kita menciptakan produk yang kira-kira kita kurangi komponennya sedikit tapi tidak mengurangi kualitas dan fungsinya. Harganya bisa lebih turun. Cina masuknya di situ, ya. Kenapa Cina masuk dengan barangnya memanggil kita? Karena produk-produknya seperti itu. HP Cina coba lihat sekarang, ya. HP Cina sekarang itu seperti misalnya Vivo, kemudian itu sudah hampir dari aspek penjualan sudah lebih tinggi daripada Samsung. HP Cina itu. Kenapa? Samsung masih bertahan dengan kualitasnya, harganya saja jauh sekali. Padahal fungsi, apa yang berbeda fungsinya? Ya, bisa WhatsApp, bisa Facebook, bisa fotonya juga sudah bagus, megapikselnya, apalagi jaringannya juga bagus. Ya, apa yang berbeda? Kita harus beli mahal Samsung tersebut, padahal kalau kita pakai Vivo sudah sama fungsinya, tidak ada kurangnya. Nah, seperti itu ya. Di sini kita bisa masuk, ya. Makanya Cina itu pasar produk Cina masuk dengan itu, tawarkan harga yang murah dengan manfaat yang sama, ya. Kualitas mungkin beda lah, tapi manfaatnya sama. Seperti itu. Kemudian yang ke-11, gabungan 2 produk lama yang masukkan produk yang baru, ya. Nah, di sini bisa sinergi dua usaha, ya. 2 produk itu barangku tidak laku, ya, barangku jadi kurang laku. Gimana nih kalau kita combine, ya, kita gabungkan produk kita, kemudian kita jual 1 paket, ya, kita jual 1 paket. Mungkin dengan 1 paket itu kita bisa lebih efisien sehingga harga kita bisa lebih bagus mungkin. Atau dengan gabungan produk itu, ya, dengan gabungan produk itu nilai barang kita justru meningkat, ya, nilai barang kita justru meningkat. Nah, ini butuhnya kolaborasi, ya, sampaikan pembaca yang pertama. Jadi kalau tidak, cari coba mitra untuk kita bisa bersinergi, sehingga mungkin bisa menambah kualitas kita, bisa membuat barang kita lebih kompetitif di pasaran. Kemudian berikutnya produk namanya yang bukan menjadi produk utama unggulan dari suatu brand, ya. Jadi begini, jadi ada produk, ya. Jadi kalau dia perusahaan-perusahaan besar, seperti misalnya restoran-restorannya yang ternama, misalnya KFC. Jadi KFC itu punya banyak produk, ya, punya banyak produk, dan semuanya produknya laris, ya, punya produknya laris. Tapi kalau kita coba, ya, kalau kita coba salah satu produknya, ini produknya kayaknya tidak begitu tidak begitu begitu terpromosikan kepada orang. Yang terpromosikan hanya ayamnya saja, terus ayamnya. Padahal perkadernya enak, ya. Yang diangkat teruskan ayamnya saja, ayam KFC. Padahal perkadernya juga enak, ya. Apa lagi? Kentangnya juga enak, keretnya juga enak. Tapi dia tidak branding yang lainnya. Yang dia branding cuma ayamnya. Ini kita bisa jadikan sebagai salah satu produk unggulan kita. Kita bisa ambil dia untuk menjadi satu unit bisnis tersendiri, jual perkader. Ya, rasanya mungkin kita bisa mengikuti perkader yang dihasilkan oleh KFC. Seperti itu. Kita bisa melihat begitu, ternyata pasarnya ada.
pembelinya ada terus, habis terus, tapi dia tidak branding. KFC tidak membranding, perkaranya dia branding adalah ayamnya. Ya, tidak ada itu bilang KFC, perkara KFC tidak ada. Yang ada adalah ayam KFC, ya, ayam McDonald. Tapi seluruh produk yang lain dia tidak branding. Sekarang tugas kita branding itu yang namanya perkadernya. Buat itu produknya karena permintaannya sudah pasti ada, sudah banyak permintaannya. Cuma tidak di branding, ya. Jadi itu adalah sebagiannya dari pasar-pasar potensial yang kita bisa lihat. Sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali kita bisa masuk di situ. Bagaimana kita menciptakan sebuah pasar potensial, ya, sebuah pasar potensial. Oke, next. Seperti ini ya, contoh. Ini orang yang jual baju muslimah itu kan umumnya hampir sama semua, hampir sama semua baju muslimah. Tapi branding ini, perusahaan ini memposisikan diri dengan satu ciri khusus, ya. Artinya kalau produk yang lain tidak seperti dengan dia. Kalau dia rata-rata ada kayak tingkat di sini yang bikin ramping semua. Itu ciri produk dari perusahaan busana ini, dan harganya tidak main-main, ya. Harganya sini 3 juta, 3.700.000, 3 juta, pokoknya 3 jutaan semua terpasang dan tidak pernah diskon. Bayangkan saja, tidak pernah diskon. Kenapa? Kalau dia main di bawah, banyak sekali pesennya, harganya 500, 600. Mending saya bikin baju yang kualitasnya seperti ini, modelnya punya ciri khusus seperti ini, sesuai dengan kebutuhan orang-orang, ya. Dan pasar saya adalah orang-orang tertentu yang mungkin punya pendapatan yang menengah ke atas lah. Karena tidak semua orang mau beli baju yang murah, ya, tidak semua. Maka dia ciptakan itu, dia tangkap peluang itu bahwa banyak orang-orang yang punya duit sebenarnya, ya, itu dia cari harga yang lebih mahal tapi nyaman bagi mereka. Nah, dia survei pasar nih, ternyata mereka banyakkan suka yang ketat-ketat sini, ya, supaya mungkin lebih kentara barangkali. Yang lainnya, nah itu ya, seperti itu mungkin pasar yang dia tangkap, ya. Dan harganya bayangkan tidak pernah diskon. Dia kalau mau silakan, kalau tidak mau ya dia punya pasar sendiri, ya. Jangan seperti tikus mati di lumbung padi, ya. Potensinya banyak di wilayah kita, pasarnya banyak di wilayah kita, ya. Sumber daya banyak di wilayah kita, tapi kita mati di situ, ya. Kita penuh dengan peluang, tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain di situ, ya. Jangan seperti ini. Ya, coba kita menangkap itu dengan membangun pasar. Jadi sebelum kita jalan, riset dulu. Saya masuk di mana kira-kira? Saya memang bisanya cuma jual bakso, misalnya, ya. Saya cuma bisa jual bakso, tapi bakso yang seperti apa yang saya mau jual? Seperti itu. Coba saya riset dulu penjual-penjual apa yang membuat mereka kira-kira apa yang belum ada sama mereka yang kira-kira orang lain senang. Ya. Kalau di Makassar itu karena lomboknya itu serang saja. Karena lomboknya dia pakai semacam lombok merpati tapi lain rasanya, agak khas dia. Dia bikin sendiri lomboknya. Itu yang saya tidak bisa lupa itu. Kalau dikasih di baksonya itu pakai lombok itu, enak sekali aromanya dan rasanya. Seperti itu. Jadi kita bisa main di mana itu maksudnya. Saya cuma bisa bikin bakso, tapi saya harus bikin bakso yang seperti apa yang saya mau buat, ya. Saya ingat ya, ada pasarnya ini. Pernah dulu saya mengeluh, ada sama orang Cina, ini ternyata pasar potensial, ya. Ada orang Cina marah-marah sama saya. Ya Pak, ini saya biasa makan bakso. Saya ini penganut Buddha, ya. Terus kenapa? Dimana biasa makan bakso, Pak? Saya biasa makan bakso di Matahari lama situ, sampai Matahari. Ada bakso vegetarian. Apa dia bilang? Saya makan bakso vegetarian. Setelah saya makan, ternyata sapi isinya, ya kan? Baksonya dari sapi. Dia bilang itu orangnya, dia kasih berdosa saja saya Tuhan yang punya bakso. Katanya bakso vegetarian, ternyata dia bahan adonannya dari sapi. Kan mereka tidak bisa makan
sapi, ya kan? Nah, sekarang apakah kita bisa masuk ke situ? Bikin bakso yang bukan dari bahan sapi, dan itu banyak konsumennya, ya banyak, karena banyak orang yang sudah dilarang makan daging, banyak yang sudah hipertensi, ya, kemudian orang-orang Cina harganya mereka nggak masalah, yang mau dikasih harga lebih mahal mereka akan beli. Kenapa? Tidak ada kompetitornya, pasarnya ada, cuma kita tidak menangkap peluang tersebut. Oke, lanjut. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur jalan, baru sadar, ya, kalau sudah terlanjur jalan, maksudnya kita sudah terlanjur di pasar yang berdarah-berdarah, ya, kita sudah terlanjur di pasar yang berdarah-berdarah, ya. Siapa yang di pasar berdarah-berdarah sini, Bu? Hah? Produk apa, Ki? Sembako. Kalau sembako berdarah-berdarah atau tidak? Hah? Tidak berdarah, Ki? Oh, berarti ya. Hah? Berapa? Coklat nanti berdarah atau tidak? Hah? Kalau coklat tidak berdarah, ya kan? Karena kompetitor kita sedikit, cuma Silver Queen. Sehingga kan dipikirkan adalah bagaimana harganya bisa lebih kompetitif dan rasanya lebih khas daripada Silver Queen. Pasarnya tidak berdarah itu pasar yang sangat potensial. Dia pasarnya sangat potensial karena kurang orang yang masuk ke dalam, ya kan? Kemudian pemainnya itu sedikit, Silver Queen saja. Pesan kita cuma satu, Silver Queen. Berarti sangat potensial, ya. Bayangkan setiap bulan itu berapa Silver Queen yang masuk ke Kendari, mereka konsumsi semua itu. Itu kita masa kembali, kita teliti, coba kita riset kira-kira apa yang membuat mereka senang, ya, seperti itu. Ya. Nah, yang lain, coba baru pengusaha baru mau jadi pengusaha. Apa nih? Pakaian. Berdarah atau tidak? Berdarah. Berdarah. Nah, ya banyak ya berdarah. Empek berdarah juga. Berdarah. Gitu. Karena kalau saya sudah terlanjur di situ, apa solusinya? Sudah berdarah saya ini, ya kan? Sudah berdarah. Next. Ya. Sudah berdarah. Jadi caranya adalah kita menambah produk-produk yang pelengkap yang bisa ngikut di situ. Ya, contoh misalnya kita punya pajangan baju, tapi jangan lupa pajang yang lain yang sifatnya kecil-kecil, aksesoris, ya. Kemudian pokoknya aksesoris itu, ya, kelihatan murah tapi marginnya besar. Aksesoris rata-rata di atas 100% marginnya. Di situ kita mainnya, ya. Artinya orang yang tidak jadi beli baju pada saat melihat yang lain masih bisa ngambil produk yang lain sehingga mereka keluar tidak dengan tangan kosong seperti itu. Karena kita tidak bisa tinggalkan usaha itu karena sudah turun-temurun mungkin, maka kita coba kembalikan, cari produk-produk yang sejenis yang kira-kira orang butuhnya yang berhubungan dengan baju. Kan orang datang ke toko baju itu, ya, orang yang datang ke toko baju itu kan pasti pikirannya mau beli baju. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan baju kita pajang di situ. Gunting bisa juga, jangan kira gunting jadi saya mau gunting bajuku, ya. Jarum, peniti, benang, kemudian apa namanya itu, macam-macam lah. Nah, itu strateginya itu sekalian. Jadi kita menambah margin kita itu dengan cara menambah pajang produk yang ada relevannya dengan produk kita, ya. Contoh laundry hubungannya orang datang mencuci, pertama pasti dia butuh parfum, ya, parfum pakaiannya. Kemudian mungkin produk yang tidak membuat pakaiannya apet di dalam lemari, apalagi sabun, apalagi, ya, banyak sekali produk. Kita tambah, kita perkuat sehingga kita bisa untung di produk yang lain. Jadi pada saat produk kita, laundry kita itu kompetitif, mungkin kita bisa turunkan harganya. Supaya apa?
orang semakin datang ke tempat kita mungkin kita tidak bisa ngambil untung dari situ. Impas lah. Tapi kita banyak untung dari produk yang lain. Semakin banyak kunjungan, maka dia akan semakin banyak peluang untuk membeli produk-produk yang lain yang ada di tempat tersebut. Jadi strateginya seperti itu. Kalau kita tidak bisa tinggalkan, ya. Kalau kita tidak bisa tinggalkan. Oke, ternyata ini ya, next ya tadi. Oke. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Ini asalnya dia jual jam, tapi karena jamnya berdarah-berdarah, dia nambah ke produk yang lain yang ada hubungannya dengan produknya, ya. Seperti itu. Itu strategi kita, ya, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita mau masuk ke situ, strateginya seperti itu, ya. Apakah yang baru ataupun yang sudah terlanjur jalan, caranya seperti itu. Kita menangkap sebuah peluang supaya kita tidak salah langkah, ya. Pokoknya sebisa mungkin hindari pasar berdarah bagi orang yang baru, ya, seperti itu. Sebisa mungkin. Jadi bikin varian berbeda. Itu ada beberapa poin 12 coba kita aplikasikan. Saya banyak cara yang lain ya. Next. Nah, jadi untuk membuat juga kita bisa bertahan bagi produk-produk yang sudah berdarah, kita perkuat di database, ya. Nah, produk pasangannya, target pasarnya, produk yang berbeda. Jadi pentingnya itu sebenarnya database, bapak-bapak dan ibu sekalian, ya. Kita menciptakan database. Jadi semua orang yang beli kita catat nomor HP-nya. Kemudian waktu kita kirim mereka promosi, informasi, ya, minimal ucapan terima kasih. Itu kita simpan terus, ya. Kita simpan terus. Kalau saya simpan terus database seperti itu. Ada yang saya kenal, tidak kenal, tetap saya simpan. Oh, ini saya save karena dia pernah berhubungan saya dengan misalnya penjualan ayam misalnya. Oh, saya berhubungan dia dengan penjualan travel misalnya. Saya berhubungan dia dengan saya save semua itu. Ya, kita save sebanyak mungkin orang-orang yang customer kita, sehingga suatu saat pada saat kita keluar lempar langsung habis, ya. Nah, saya punya pengalaman. Saya dikirimin teman ikan, ya, ikan kamsar. Saya bilang sini, saya mau tes pasar, coba kirim ikan yang kecil-kecil, ya, ikan dasar, ikan putih, ikan merah. Ternyata yang datang itu ikan kamsar, ya, kurang lebih 50 kilo. Pas datang malamnya, aduh, saya pusing juga, motongnya saya setengah mati. Ya, Anda pernah potong ikan sebesar itu? Tapi karena saya punya database, ya, kemudian saya posting lah itu, saya kirimkan. Dalam waktu 1 jam lebih habis itu ikan, ya, habis. Ini dia masih banyak permintaan yang lain, seperti itu. Jadi langsung saya potongkan, kirimkan, jual per kilo dari ikan yang sangat besar itu saya kirimkan mereka. Dan alhamdulillah habis dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pentingnya itu database, ya. Ada produk-produk yang tidak seperti itu kita bisa manfaatkan. Lanjut, ya. Jadi tidak ada salahnya, ya, kalau ilmunya sama, beda produk tidak target pasar. Jadi kalau memang kita mau tinggalkan, tidak masalah, ya, kita tinggalkan karena ilmu itu bisa kita aplikasikan ke tempat yang lain, ya. Kita mungkin masuk yang sudah terlanjur berdarah, ya, dengan ilmunya itu coba dia kembali menata bisnisnya untuk melihat peluang baru. Dia membuat diferensiasi yang membedakan dia dengan produk yang lain, ya. Nah, seperti itu. Coba kita lakukan. Dan insya Allah ini akan bertahan. Dan kalau kita beda dengan yang lain, yang pertama adalah penjualan kita itu trennya akan bagus. Yang kita jaga sekarang adalah bagaimana trennya itu tidak turun, ya kan? Kalau bikin tren naik itu gampang, naik, ya, promosi itu semua naik. Ya, kita khawatirkan pada saat dia turun. Kapan dia mulai turun? Pada saat orang sudah mulai mencoba produk kita, ya. Pada saat dia sudah mencoba produk kita, disitulah titik rawannya. Apakah dia akan naik terus atau sudah mulai turun, ya? Oke, next. Jadi sia-sia, ya. Jadi orang yang merugi, orang yang gagal, ya, orang yang bangkrut, tertipu seperti disampaikan oleh itu tadi,
bukan hal yang sia-sia, ya. Kalau di dunia entrepreneur itu kita anggap saja itu sebagai uang kuliahnya kita, ya. Jadi kita sudah dapat pelajaran ditipu sama orang, itu uang kuliah itu. Uang kuliahnya misalnya ditipu 100 juta, uang kuliahnya 100 juta. Ya, berikutnya mungkin kita tidak akan mengulangi. Ada yang rugi, barangnya tidak laku, oke itu uang kuliah. Minimal kita tahu apa penyebabnya barang kita tidak laku atau tidak terjual. Selalu ada pembelajaran dari setiap yang dilakukan oleh saudara-saudara sekalian. Next. Ini penekanannya ya. Jadi kenapa kita harus berurut? Jangan sekali-kali langsung pindah. Riset dulu, ya. Tentukan pasar yang kita mau masuki. Cari betul-betul pasar yang potensial. Apa dulu sambil menambah ilmu. Cari terus, ya. Dia kalau sudah pas, oh kayaknya ini bisa tertangkap ini. Saya kasih contoh tadi ya. Barang yang sudah nyata laku, sudah nyata laris, seperti produk-produk perusahaan besar, KFC, kan tidak ada apa namanya, yang disebut produknya perkadel, tidak ada perkadel, kan tidak ada mereknya perkadel KFC kan, tidak ada kan? Sekarang kita coba cari itu pas kemudian kita branding, karena itu barang ini sudah pasti laku. Setiap hari penjualan mereka itu ribuan setiap hari. Tapi tidak ada brandingnya, tidak ada. Tapi coba kita bangun, sambilannya, peluang itu, perkadelnya. Saya pakai produk, saya jual, punya saya branding. Ya kan? Jadi banyak produk sebenarnya yang terjual tidak ada brandingnya. Itu kebanyakan di perusahaan-perusahaan besar yang dia branding cuma satu ayamnya saja. Ya, ayam KFC itu saja yang kita ingat, soal yang lain mereka tidak branding. Oke? Next. Jika satu dilewati, nggak jelas pasarnya, seperti menyerbu wilayah tanpa ada peta. Ya, kita mau berperang, kita tidak tahu mau berperang sama siapa. Ya, makanya contoh yang saya kasih kemarin itu, kenapa jual mobil lebih gampang daripada jual kacang goreng? Karena orang yang menjual kacang goreng, dia tidak mensegmen pasarnya. Ya, dia tidak mensegmen dulu pasarnya. Dia tidak tahu pasar mana dia mau masuki. Ya, tapi kalau kita jual kendaraan sudah jelas orang-orang yang membutuhkan kendaraan itu seperti ini. Yang jelas kan? Jadi terarah dia, makanya penjualannya berkelanjutan terus. Tapi kalau penjual kacangnya berganti terus, ya. Besok ada yang ketepatan, penjual kacang ini besok lain lagi orangnya. Karena sudah mundur dia, ini juga baru mencoba-coba, seperti itu. Oke, next. Akhirnya, jadi ada orang bikin produknya, kemudian langsung kemas seperti ini, kemas cantik, langsung dijual, ya, langsung dijual. Dia tidak lompati fase kedua, langsung fase ketiga dia sudah lihat potensi, seperti misal perkadel ya, sudah lihat potensinya, dia branding, langsung kemas baik-baik, jual, ya, langsung dari tahap pertama lompat ke tahap ketiga langsung kemas dengan bagus. Ternyata berjalan penjualannya tidak sesuai harapan. Berarti ada yang keliru. Nah, oke, next. Nah, ini yang kita perlukan kembali ya. Ini yang sangat penting, khususnya apakah itu produk produk kuliner, produk yang dipakai di luar tubuh atau sifatnya pelayanan dan seterusnya. Ya, jadi kita uji ngamenin, kalau orang Jawa, uji bagaimana orang responnya terhadap produk kita. Jadi kalau kita sudah coba, ya, coba di komunitas, ya, coba di komunitas, tes dulu. Kan kita sudah punya pasar potensial. Di antara komunitas saya ini, kayaknya yang potensial saya masuki, ini orang yang 10 ini, yang sesuai dengan pasar yang saya mau bidik, ya kan? Kita warislah dia, coba kita produk saya coba kita tes. Ya, maka bagaimana responnya? Ya, ternyata masuk, ya. Kemudian dia malah minta beli kembali. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa juga tes amat yang makan lagi dan
lagi. Misalnya dia kayaknya ini nyanu bukan karena gratis ya, atau karena lapar. Dikasih pada saat dia sudah kenyang. Ya, kalau lapar itu semuanya enak. Itu rumusnya orang tua. Tidak ada makanan yang tidak enak kalau lagi lapar. Ya, pokoknya enak semua kalau lagi lapar. Ya, kalau gitu. Kayaknya enak produk pada orang lapar itu kelaparan. Ya. Seperti itu. Jadi kalau dia sudah kenyang tapi mau coba terus coba berarti memang bagus kita punya produk ya. Kemudian jangan minta testimoni, ya. Jangan terbiasakan kalau teman kita kasih, oh tidak enak, masa saya bilang produknya tidak bagus, ya kan? Tawari saja, pokoknya dia kita amati dia dari respon dia, misalnya kita jual produk, ya kemudian bagaimana pengulangannya dia, kita tes dulu sebelum kita branding baik-baik, karena kalau kita sudah branding dan orang kecewa, setengah mati kan? Seperti itu, nama kita sudah rusak, orang sudah tidak mau mencoba meskipun sudah berubah rasanya, seperti itu. Jadi butuh untuk kita tes terus ya. Nah, kemudian minta feedback ya. Nah, minta feedback. Jadi kalau testimoni itu seakan-akan kita minta kasih testimoni dulu, pernyataan gini dan seterusnya, itu kan biasa tergantung orangnya ya. Nah, feedback ya, orang yang sudah mencoba ya. Kemudian juga kalau kita tes di pasar, kita habis jualan, kita lihat orang-orang, kita bisa datang, Pak itu barangnya tadi gimana? Kita rasakan, bagus enggak? Ada yang butuh diperbaiki. Jadi kita tidak pernah lihat, ke customer kita lihat, kita amati, ya, kita tes dulu kan. Nah, kita tuh, produknya bagus ini, dan seterusnya. Apa yang perlu ditambah? Ya, nah itu jadi akhirnya bisa jadi masukan bagi kita sehingga produk kita bisa dicari terus sama customer. Next. Nah, jika dua dilewati, belum tentu mengenai membuat pembeli kecewa dan merusak. Makanya hati-hati ya. Diperbaiki sini, pemantap gitu. Fokus ke potensial, kemudian perbaiki produknya, ya. Next. Nah ini pengalaman ini ya. Nah, pengalaman dari produk ini, ya jor-joran promo. Ternyata customernya itu penjualannya awalnya bagus, kemudian terbebas. Ya, maka ditanya sama konsultannya, ya gimana produknya ini? Dia bilang produk saya itu nanti saya bisa tahu hasilnya setelah 1 bulan. Terus produknya kapan habisnya? Produknya habis nanti 2 bulan. Atau begitu produknya dikasih 1 bulan. Supaya pas habis kita bisa minta testimoninya, ya kan? Kemudian kedua, ternyata efeknya kurang bagus. Maka untuk memperbaiki itu dia kemudian meriset selama 1 tahun, dan setelah itu penjualannya semakin bagus karena berangkat dari hasil riset tersebut ya. Nah, next. Nah ini, sekarang kita masuk yang poin yang ketiga ya. Kebanyakannya kita kalau pergi ke mall ya, kita masuk ke pengemasan ini. Asumsinya bahwa makanan kita sudah enak. Ya Bu? Nah, asumsinya makanan kita sudah enak. Nah, tapi makanan yang enak belum tentu orang beli. Betul tidak? Ya, belum tentu orang mau beli. Ya, karena orang membeli itu banyak faktornya. Ya, banyak sekali faktornya. Nah, orang mau mencoba, ya kan? Orang mau mencoba, ya, kalau kita lihat di mart ini, orang mau mencoba, orang bisa coba kalau dia beli. Sekarang pikiran kita bagaimana caranya supaya orang beli dulu lah. Kan dia belum tahu produknya kita, bagaimana caranya supaya dia beli dulu lah, supaya dia bisa coba. Karena mungkin kita kasih coba 1 kota bangkrut kita sebelum kita jualan. Bagaimana caranya? Dia harus coba dulu. Untuk mencoba dia harus beli, ya kan? Harus beli supaya dia bisa mencoba. Yang gratis terus, ya kan? Supaya bisa membeli, ya harus diambil, ya kan? Saya mau membeli tapi tidak ada tempat mengambil, kok gimana caranya? Ya kan? Nah, mudah diambil, ya kan? Nah, mudah diambil. Jadi pertanyaan kan kalau seperti ini modelnya berarti kan mudah diambil kan? Kemudian kalau bagaimana dia dilirik, ya? Bagaimana dia dilirik kalau tidak menarik? Jadi pada saat lihat bagus tahunnya kemasannya, ini kan
Jadi seperti itu harus kemasannya. Nah, bagaimana mau menarik kalau tidak dilihat? Kalau dilihat ke paling belakang, ya kan? Kemasannya bagus, kemudian produknya bagus, harganya bagus, tapi disimpan di paling belakang. Orang tidak lihat. Gimana caranya mau coba? Jadi semua itu digabungkan, ya, semuanya digabungkan. Jadi ceritanya dibalik. Buatlah bagaimana barang kita itu mudah dilihat sama orang. Supaya apa? Supaya orang melihat bahwasanya barang kita menarik, ya kan? Seperti itu bahasanya. Supaya menarik itu, kenapa kita harus menarik produk kita? Supaya gampang dilirik sama orang. Kalau dia beda dari yang lain produk kita, harus tahu namanya nih, kemasannya kan baru namanya melirik kan? Baru melirik, kan harus kemasannya nih, ya. Nah, contoh misalnya coklat Kambaka, ya kan? Kalau di mark itu upayakan selalu bernampil hasil perquin, tapi kasih lebih menonjol kemasannya, kasih lebih bagus supaya orang menarik mencoba, ya kan? Seperti itu. Kalau kemasannya jadi kurang bagus, orang tidak tertarik untuk mencoba. Kan harapan kita bagaimana orang mencoba. Kalau seperti itu mereka sudah tahu. Oke. Terus lirik, ya, bagaimana dilirik supaya bisa diambil, ya. Oke. Waktu barangkali bagaimana bisa mengambil kalau supaya beli, ya, mudah diambil, ya. Dan setelah itu mencoba, dari situlah kita bisa mendapatkan bagaimana produk kita bisa laku. Sehingga kemasan yang pertama diambil, kesimpulannya adalah kemasan kita harus menarik, seperti itu. Setelah kita menempuh pos yang satu, yang pertama pasar potensial, kemudian yang kedua bagaimana kita membuat produk kita itu memang barang yang disenangi oleh customer, sudah diuji rasanya, ya, sudah diuji rasanya. Jangan belum diuji rasanya sudah dikemas cantik-cantik, akhirnya orang tidak mau beli lagi, ya. Itu yang kita tidak harapkan. Oke. Gimana? Waktu. Oke, ya. Oke. Jadi saudara-saudara sekalian, karena mungkin waktu yang terbatas, ya, materinya sebenarnya masih banyak, tapi ini bisa kita diskusikan, ya. Saudara-saudara sekalian yang hadir di sini, kita bisa diskusikan. Kita ada asosiasi, kita ada kantor di Sao-Sao, silakan datang kita berdiskusi terkait langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk supaya barang kita bisa langsung laris, ya. Dan insya Allah di sana kita terbuka dan gratis, ya, saudara-saudara sekalian. Jadi kita ada komunitas usaha kecil, menengah, mikro dan menengah. Silakan kita datang ke Sao-Sao, ya. Jadi nanti disitulah kita sharing bagaimana teman-teman sekalian bisa tumbuh berkembang bersama. Oke, karena waktunya terbatas, itu dulu barangkali yang bisa disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatian guru karena waktu yang sangat sempit sekali. Kami perlu menarik sedikit teman bahwa dalam berusaha membuka usaha langsung laris, salah satunya itu pasar potensial. Terus yang paling penting mungkin Pak, motivasi dan inovasi dalam berusaha. Mungkin itu kita berikan aplaus buat demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawab tidak ada dulu karena waktu sholat. Oh iya, cuma saya.